Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajarnya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, untuk kelas silakan memimpin doa di depan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada dalam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya sudah makan? Sudah tadi sikat gigi? Ada yang nggak mandi sini? Mandi semua? Oke, mandi. Karena terlihat pada segar semuanya. Terlihat cantik dan ganteng. Oke, terima kasih. Nah, bahwasanya hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya Bapak akan cek dulu. Semangat gak sih? Kalian tuh siap gak sih untuk belajar? Coba. Tepuk semangat. Nah, bahasanya untuk hari ini karena kalian sudah terlihat semangat, Bapak akan mencoba dulu. Mungkin kita kan akan belajar pendidikan Pancasila ini tentang apa. Tapi sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelumnya kita belajar apa? Keragaman budaya di Indonesia. Bagaimana sih keragaman di Indonesia itu banyak? Banyak ya, tentunya bukan sekedar hanya sekedar budaya saja. Budaya Indonesia itu betul sangat kaya. Kaya dari apanya? Bahasa, terus agamanya. Ya, budayanya itu apalagi? Pulaunya banyak, ya. Sukunya banyak, ya. Nah, sehingga kita harus memahami adanya keragaman budaya Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang NKRI. Yang mana ada yang udah tahu kalian NKRI itu apa? Apa itu? Oke, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang mana dari pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang mana yang pertama, kita akan mengenali lingkungan sekitar, diantaranya lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang berikutnya kita memahami pentingnya menjaga antar sesama, yaitu menjaga kebersamaan, ya, atau persatuan antar manusia. Yang berikutnya kita mengidentifikasi bentuk keragaman suku bangsa, sosial budaya, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu kita menampilkan bagaimana sikap kerjasama antara kita sebagai siswa Indonesia. Nah bahwasanya dari tujuan itu kita perlu memahami adanya itu suatu pengertian dari NKRI. Tadi katanya udah tahu NKRI itu apa, tapi maknanya apa? Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan bahwasannya di sini mungkin silakan dibuka dulu bukunya
Sudah? Ya, buka halaman 79. Sudah? Oke. Nah, bahwasanya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa sih makna NKRI itu. Nah, bahwasanya NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana NKRI ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 yang bunyinya apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau bersifat tunggal, hanya satu. Di sini kenapa? Ya gini contohnya, kemarin kita belajar keragaman. Peningkatan dengan sekarang, meskipun Indonesia beragam macam budaya, beragam macam suku, tapi tetap satu, yaitu tunggal. Nah, sehingga NKRI disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, kan itu. Kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, begitupun bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi atas daerah. Salah satunya provinsi, kabupaten, kota madya, apalagi pedesaan atau perkampungan. Nah, tentunya bahwasanya kita sudah memahami di pertemuan kemarin, Indonesia itu dipimpin tersusun ya. Disusunnya itu, pimpinannya itu tersusun. Yang pertama presiden, yang kedua gubernur, yang ketiga bupati atau ibu kota, ya gitu. Terus yang selanjutnya kecamatan, itu Pak Camat. Terus lurah atau kepala desa. Kepala desa terus turun kadus, kepala dusun. Kalau udah kepala dusun, RT, udah RT, RW dulu, RT baru warga. Nah, bahwasanya tadi kita harus memaknai, ya kan, dari bagian dari wilayah NKRI. Bagaimana sih bagian dari wilayah NKRI itu? Yang bentuknya itu bagian kecil dari wilayah NKRI. Ya, yang mana perlu kita ketahui, dari bagian sini ada kan kita itu sebagai warga Indonesia itu kita harus memiliki kartu tanda pengenal. Apa yang dikenalnya? Iya, nama itu kartu apa? KTP, betul. Kartu tanda pengenal penduduk. Ya, KTP itu. Betul, sama aja pengenal. Tapi kita karena kita lagi belajar di sekolah dasar, berarti kita harus memiliki apa? KIA, pinter. Terima kasih. Apa itu KIA? Oke, kartu identitas anak. Ya. Nah, sementara itu perlu kita ketahui, kita dapat kartu pengenal itu jika berumur berapa? Kalau KTP? Oke, 17 tahun. Oke, betul. Nah, ini fungsinya sebagai pengenal, di mana kita jika nauzubillah ya, contoh kita di tengah perjalanan kita tanpa ada identitas, bagaimana kalau terjadi peristiwa? Akan diketahui sama orang nggak? Nggak ada. Ya seperti halnya contohnya di lingkungan kita. Ini tetangga kita kemarin yang kejadian yang di orang Cikidang. Itu terjadi di Bogor, kecelakaan karena dia tidak membawa identitas. Nah, sehingga dia baru ditemukan, untungnya ada warga sekitar mengupload ya di sosial media, salah satunya Facebook dan TikTok. Itu ditemukan langsung, oh ternyata orang Cikidang. Ya, nah, maka dari itu ini makanya harus kita perlu hati-hati. Oke. Nah, begitupun apa saja sih faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI itu? Itu ada 3. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih 3 itu termasuk faktor penguat? Ya karena satu, tadi Sumpah Pemuda itu berisikan bahwasanya berbagai kebudayaan, berbagai bangsa, berbagai bahasa gitu kan, itu yang sangat berbeda-beda sehingga disatukan jadi NKRI. Begitupun Pancasila,
Meskipun kita berbeda-beda agama, contoh, tapi toleransi. Meskipun berbeda agama, tetapi kita harus saling menghargai sehingga menjadi keutuhan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika, udah jelas itu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kalian boleh dicatat terlebih dahulu di halaman, dari halaman tadi 79 sampai 81 itu dirangkum poinnya. Nah, sudah ditulisnya? Oke. Nah, bahwasanya, tapi sekarang kita akan mencoba pemahaman. Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Ya mungkin tadi Bapak sudah konsep ya. Kelompok 1 mana? Coba tangan. Ini. Ya, oke. Kelompok 2. Ini ya. Kelompok 3 yang ini. Oke, sudah siap? Oke. Nah, bahwasanya di sini ada tugas kelompok yang mana kalian mendiskusikan mengenai tentang NKRI. Silakan untuk tiap-tiap kasih kelompok untuk membuat laporan tentang yang kelompok 1 itu tentang makna negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh mencari dari beberapa sumber ya. Yang kedua, kelompok 2 itu tentang faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelompok 3 itu adalah sikap dan perilaku menjaga dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin silakan untuk kelompok dikerjakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian. Ini adalah negara kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda adalah bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sikap dan perilaku menjaga dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap dan perilaku satu, hidup rukun dan saling menghormati anggota keluarga. 2, menjaga dan mencintai keluarga. 3, menciptakan kenyamanan dan keamanan. Oke, tentunya Bapak ucapkan terima kasih untuk yang tiap-tiap kelompok yang sudah mempresentasikan, sangat luar biasa. Jadi tadi betul apa yang Bapak sampaikan ditambahkan oleh tiap-tiap kelompok. Nah, bahwasanya dari makna NKRI, apa faktor-faktor yang memperkuat dan bagaimana sikapnya ya, contohnya ya, penerapannya. Ya betul itu yang disampaikan oleh teman-temannya. Ya, dari tiap kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, bahwasanya betul ketika tadi katanya NKRI itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar dicetuskan di Indonesia. Karena di Indonesia betul juga sama, ketika keutuhan negara Indonesia itu kalau ada kan bukan dari kitanya, siapa lagi yang bukan melakukannya. Ya, kita sebagai warga Indonesia tentunya kita harus bangga. Kenapa harus bangga? Ya karena kita Indonesia yang sangat kaya, gitu ya. Oke, nah bahwasanya coba setelah tadi Bapak jelaskan dan teman-temannya presentasikan apa sih yang kalian dapatkan materi hari ini tentang apa? Tentang NKRI. Bisa menjelaskan kembali lagi apa itu NKRI? Siapa yang mau menjawab? Oke, boleh apa? Ya, tadi NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal berapa, ayat berapa tadi? Ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Bunyinya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk negara yang bersifatnya tunggal atau republik. Ya. Nah, bahasanya, oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?
Sudah paham? Oke. Ya intinya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini kita dapat memahami, kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai warga Indonesia dan tentunya kalian sebagai siswa-siswi Indonesia harus menjunjung rasa nasionalisme. Ya, kita harus cinta dengan Indonesia. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Silakan kalian bergegas untuk dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Ya dirapikan ya di atas mejanya. Bukunya ditutup dulu. Ya. Nah, jika tadi tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa, tutup doa. Tapi khusus untuk hari ini, Bapak akan memimpin doanya. Silakan duduk yang rapi. Tangan dilepas di atas meja siap. Baca doa dalam hati dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Terima kasih. Akhir kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam